Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama Deputi 3 Kantor Staf Presiden Bidang Ekonomi. Ada Bu Deni Puspa Purbasari di sini dan juga Direktur Eksekutif KOR ada Pak Faisal di sini. Namun sebelumnya rekan Eliza Hasan akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza, silakan. Ya baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, BPS menjabarkan penurunan tingkat kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya terkendalinya inflasi dan juga upah real buruh petani yang mengalami peningkatan. Kita simak berikut ini faktor penurunan di tingkat kemiskinan. Kita lihat di sini adalah upah real buruh tani per hari yang naik 1,6% dibandingkan Maret 2018 dan nilai tukar petani naik 1,21% pada September lalu. IHK mengalami inflasi sebesar 0,94% Maret hingga September 2018 dan harga komoditas di tingkat eceran cukup terkendali bahkan menurun. Faktor lainnya adalah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di 40%, lapisan terbawah meningkat 3,55%, dan faktor terakhir adalah rata-rata pengeluaran per kapita pada desil 1 sampai 4 meningkat, masing-masing naik 3,17%, 3,4%, 3,46%, dan 3,93%. Ya, BPS mencatat dari jumlah penduduk miskin yang sebanyak 25,67 juta orang atau 9,66% per September 2018, paling banyak jumlahnya berada di Pulau Jawa. Selain itu, komoditas makanan dan komoditas non-makanan juga menyumbang besar pada angka kemiskinan. Kita simak datanya. Ini dia pendukung, kita lihat untuk jumlah penduduk miskin yang berdasarkan wilayah. Paling pertama adalah Pulau Jawa. Ini penduduk miskinnya adalah 13,19 juta jiwa. Ini kita lihat adalah 8,79%. Dan ada Pulau Sumatera 5,92 juta jiwa. Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada 2,3 juta jiwa. Sulawesi 2,025 juta jiwa. Maluku dan Papua 1,52 juta jiwa. Dan Kalimantan 973,17 ribu jiwa. Nah, kalau kita melihat tadi komoditas yang menjadi penyumbang angka kemiskinan ini yang menjadi bisa menjadi salah satu penyebab kemiskinan, yaitu adalah rokok kretek filter. Ini menjadi urutan pertama yang menjadi penyumbang angka kemiskinan ini. Lalu ada telur ayam ras, ada daging ayam ras, ada mie instan, daging sapi, gula pasir, kopi bubuk, kopi instan. Memang rokok kalau sama kopi ini agak pas ya. Ini memang menjadi salah satu yang mindset ataupun yang masih ada hingga saat ini menjadi salah satu bisa jadi inian tradisi kita ataupun kebiasaan orang-orang kita. Oke, selanjutnya kita melihat komoditas non makanan. Ini penyumbang angka kemiskinan diantaranya adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, angkutan serta pakaian. Ya, program Keluarga Harapan dianggap berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah menaikkan anggaran PKH 2 kali lipat pada 2019 dengan skema penyaluran baru. Kita simak datanya di sini untuk indeks bantuan sosial, di mana program Keluarga Harapan tahun 2009, di mana bantuan tetap setiap keluarga reguler, yaitu sebesar Rp550.000 per keluarga per tahun. PKH Akses yaitu sebesar Rp1 juta per keluarga per tahun. Dan bantuan komponen setiap jiwa yaitu untuk ibu hamil dan balita sebesar Rp2.400.000. Untuk SD atau sederajat yaitu Rp900.000, SMP dan sederajatnya Rp1.500.000, dan SMA dan sederajatnya adalah Rp2 juta. Selanjutnya, indeks bantuan sosial dalam program Keluarga Harapan di tahun 2019 ini juga kalau kita lihat di bantuan komponen setiap jiwanya yaitu terkait dengan penyandang disabilitas berat sebesar Rp2.400.000, sama dengan angka ini sama dengan untuk lanjut usia 60 tahun ke atas yaitu sebesar Rp2,4 juta. Ini maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Kembali ke Anda, Poppy. Ya, Eliza, tadi telah disampaikan juga beberapa faktor penurunan tingkat kemiskinan hingga komoditas makanan dan juga non-makanan penyumbang angka kemiskinan. Lantas, bagaimana jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia ini dari tahun ke tahun hingga saat ini?
Ya, Popi dan juga pemirsa, angka kemiskinan sejak September 2015 terus mengalami penurunan hingga September 2018. Bahkan berhasil menyentuh angka 1 digit pada Maret 2018. Kita lihat di sini untuk jumlah penduduk miskin. Ini di 2015, di mana Maret yaitu ada 11,22%. Ini adalah 28,59 juta jiwa. Di bulan September di tahun yang sama, yaitu sebesar masih di angka 11%, turun tipis menjadi 11,13%, menjadi 28,5 juta jiwa. Menurun lagi di bulan Maret pada tahun 2016 menjadi 10,86%, yaitu 28 jiwa atau 28,01 juta jiwa. September kembali turun menjadi 10,7%. Kita lihat di 2017 kembali ini terjadi penurunan untuk Maret menjadi 10,64% dan di September 2017 menjadi penurunan 10,12% menjadi 26,58 juta jiwa, dan di bulan Maret tahun 2018 ini menyentuh level 1 digit. Kita lihat menjadi 9,82%, yaitu 25,95 juta jiwa. Dan di September turun lagi menjadi 9,66%, menjadi 25,67 juta jiwa. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Pobi Zedra. Baik, Eliza, terima kasih untuk informasi dan juga datanya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi sesaat lagi usai jeda.